Buruh geruduk kantor gubernur Banten. Kini nangis minta maaf dan teringat anaknya. Aksi buruh yang menggeruduk dan menduduki kantor gubernur Banten berujung masalah besar bagi buruh yang terlibat. Kabarnya ruang kerja gubernur juga dirusak. Dengan demikian, buruh yang terlibat sudah bisa dilaporkan ke polisi. Dan tidak lama kemudian 6 tersangka ditangkap. 2 tersangka ditahan polisi, 4 lainnya tidak ditahan. Salah satu yang ditahan Polda Banten adalah Omsar Simbolon. Sampai-sampai dia menangis, mohon maaf dan minta agar dibebaskan. Pasalnya, dia teringat dengan istri dan anaknya yang masih bayi. Saya menyesali kejadian 22 Desember 2021. Saya sadar saya salah. Mohon maaf Pak Gubernur, tolong bebaskan saya, katanya sambil mengusap air matanya. Dia teringat dengan bayi kembarnya yang baru berusia 2 bulan. Dia merasa kasihan terhadap istrinya. Istri saya baru bersalin 2 bulan lalu, melahirkan anak kembar kami. Betapa susahnya dia tanpa ada saya, katanya. Selain 2 anak kembar berusia 2 bulan, istrinya juga harus mengurus 1 anak mereka lainnya berumur 8 tahun. Baru bersalin 2 bulan lalu, belum sepenuhnya sehat istri saya. Mengurus 3 anak, betapa beratnya istri saya, katanya lagi. Omsar mengaku tidak menghujat Gubernur Banten dalam aksi 6 hari lalu. Dia dan rekan lainnya hanya spontan memasuki kantor gubernur. Tidak ada maksud kami menduduki kantor gubernur. Sebenarnya melihat mereka yang menyesal dan menangis, kasihan juga sih. Tapi kalau melihat gaya mereka sebelum ditangkap, arogannya minta ampun. Kadang sebel juga jadinya. Malah terlihat sangat pengecut karena terlihat tidak konsisten. Garang lalu menciut, lalu nangis menyesali perbuatannya dengan menyeret anak dan istrinya agar tidak ditahan. Waktu diciduk, teringat istri dan anaknya. Giliran bikin rusuh, boro-boro ingat keluarga. Sama siapapun tak takut. Rasanya jadi orang paling berani sedunia. Makanya, jadi orang jangan sok hebat. Siapa suruh begitu gampang diprovokasi orang lain? Sadar dong, diprovokasi orang lain itu sama saja membodohi diri sendiri. Yang memprovokasi aja gak berani tampil paling depan, cuma berani memperalat. Kenapa situ mau-mau aja jadi pion yang dibodohi? Kalau sudah kena masalah begini, siapa yang mau menolong? Yang ada malah dilepehin, bikin malu keluarga, anak istri terlantar, bahkan kemungkinan besar sudah dipecat dari perusahaan. Kalau sudah begini, mau gimana lagi? Anak-anak masih kecil pula. Bukan cuma diri sendiri yang jadi korban, tapi keluarga pun kena imbasnya. Teriak menuntut naik gaji, sekarang penghasilan pun terancam putus. Nyesal pun tidak ada gunanya. Ada kerjaan, malah tidak disyukuri. Selalu merasa kurang dan kurang. Selalu menuntut lebih dan lebih, padahal di luar sana banyak yang masih jadi pengangguran, melamar kerja sana sini tanpa hasil. Apalagi saat pandemi, cari kerja itu susah. Tidak dirumahkan aja udah boleh bersyukur. Ini malah berlagak jadi jagoan dan bikin kerusuhan. Silahkan minta tolong sama Korlap Demo atau ketua serikat pekerja. Kalau tidak dipedulikan, terima saja takdir pahit ini.
Pengacara Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengklaim bahwa pelaporan buruh ke Polda Banten berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi dan sudah dikoordinasikan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengatakan bahwa pelaporan tersebut dilakukan untuk menjaga marwah dan harga diri pemerintahan. Tentu Pak Gubernur dalam kapasitas manusia, beliau juga memiliki rasa kemanusiaan dan sangat terbuka menerima permintaan maaf. Tapi sesuai arahan Presiden juga, kita akan terapkan secara proporsional, katanya. Benar sih, menduduki kantor gubernur sama saja dengan melecehkan simbol pemerintahan daerah. Kalau tidak diberi tindakan tegas, bisa jadi penyemangat bagi buruh di daerah lain untuk berbuat sama. Bisa jadi polemik besar di seluruh Indonesia dan merusak iklim investasi yang selama ini mulai membaik. Ini juga persoalan martabat dan wibawa pemerintahan yang diinjak-injak seenaknya. Kasihan dengan buruh tersebut, tapi hukum harus tetap ditegakkan agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berencana jadi songong dan petantang petenteng. Akan ada konsekuensi dari sikap tersebut. Polisi harusnya tangkap provokator dan dalang utama. Pasti ada yang menggerakkan demo anarkis ini.